Karena aku anak korban perceraian, aku nggak gampang untuk bikin keputusan untuk menikah. Aku takut. Aku bisa apa sih kalau nggak Tuhan yang kasih semuanya? Ya nggak sih, kayak semua yang terjadi dalam hidup aku, terutama yang baik, itu mah belas kasihnya Tuhan lah. Tapi Tuhan kasih itu buat aku. Dan aku belajar bahwa kalau Tuhan kasihnya buat aku, gak ada yang bisa ambil. Gak usah terlalu terburu-buru, harus punya pasangan, harus cepet nikah gitu, gak perlu sih. Just be happy with your life. Jadi diri kamu versi yang terbaik. Pertama kali ketemu suami tuh ketemunya di mana sih? And how do you know he's the one for you? Nggak langsung gitu. Oh gitu. Aja. Oh iya. Aku ketemu sama suami aku itu di pesta ulang tahun temen waktu SMA. Tapi juga kita nggak dikenalin, nggak ada apa-apa. Nothing happen there. Dia bilang sih dia naksir dari aku pertama kali lihat, tapi kita nggak dikenalin, nggak ada apa-apa. Terus ya udah, kan aku sama teman-teman SMA aku cewek-cewek kan. Terus kita lagi foto-foto gitu, pakai handphone gitu. Terus tiba-tiba dia muncul di belakang. Terus aku kayak, siapa sih ini, orang nggak kenal juga. SKSD gitu, zaman dulu namanya SKSD. Orang lagi foto sama cewek-cewek, ada cowok satu nyempil nih apa deh gitu. Terus udah nggak ada apa-apa. Waktu itu juga aku nggak single gitu, jadi udah nggak ada apa-apa, nothing happen. Terus pada suatu hari, terus aku udah nggak punya pacar, bisa-bisanya dia message aku di Friendster dong pada masanya. Wow, berarti ketahuan tuh tahun berapa zaman Friendster. Zaman aku SMA. Terus ya udah dia bilang, kenapa lama? Karena dia cari Maya satu-satu itu susah. Wow. Kan dia nggak tahu nama aku siapa kan. Jadi dia cari Maya satu-satu di Friendster yang mana orangnya gitu, baru bisa message. Udah, itu prosesnya panjang banget. Kita pacaran itu jangan ditiru ya. Teman-teman yang nonton, aku pacaran 7,5 tahun. Oke. Lama banget. Jadi sama sekali nggak yang aku lihat dia terus I know he's the one. Nggak ada. Itu biasanya cuma di film-film ya. Itu juga kalau bener. Abis kan kalau film ceritanya menikah di end, nggak diceritain tuh besoknya setelahnya berantemin gimana? Kaos kaki ada di lantai, anduk berantakan. Nggak ada. Dan 7.5 years, butuh waktu 7,5 tahun. Iya, mungkin apa ya, dulu masih kecil sih ya, masih SMA kan, baru umur 18, 19. Terus nggak mungkin kita setahun 2 tahun kawin, masih belum selesai sekolahnya. Habis itu kuliah dulu kan, kuliah selesai, kerja gitu. Terus baru lama-lama, udah lama ya gitu. Udah mau tua nih gitu. Baru sadar, nggak berasa karena sambil hidup kan. But how do you know he's the one? Itu juga nggak gampang buat aku. Karena aku anak korban perceraian, aku nggak gampang untuk bikin keputusan untuk menikah. Aku takut. Aku baru yakin setelah ikut kelas. Jadi aku perlu guidance, ini bener apa enggak ya gitu. Ini bukan sih keputusan yang harus aku ambil, karena ini keputusan ini terbesar buat aku di hidup. Iya nggak sih, kalau misalkan, gimana ya, kita kerja beberapa jam, pulang kan ketemu dia. Atau kita ngapain lah di luar rumah beberapa jam, pulang ketemu dia. Jadi menurut aku pernikahan itu terbesar dalam hidup, porsinya gitu. Kalau ini salah, pasti akan mempengaruhi segala sesuatu hal di aspek-aspek lain gitu. Sama kayak kalau kita kerja sama bos, pernah lihat nggak bosnya berantem sama istrinya, dia marah-marah di kantor gitu. Nah, segede itu efeknya gitu kan. Jadi jangan sampai salah nih. Nah, setelah aku ikut kelas premarital, kan dicek-cek kan, kayak apakah dia dewasa misalnya, apakah dia komitmennya cukup bagus atau enggak, dia punya komitmen atau enggak, dia cukup dewasa atau enggak, bisa diajak komunikasi atau enggak. Jadi semua yang penting ini pas. Cek semuanya udah cek, bisa nih berarti. Jadi kayak dari kelas itu baru aku menyadari bahwa ini ini bener nih, pilihan gue bener kok, ini bener kok gitu. Kalau sebelumnya aku kayak takut salah, ini bener apa enggak, nggak tahu gitu. Kan nggak pernah menikah sebelumnya, nggak tahu apa yang penting apa gitu. Yang kita lihat di TV-TV, di film-film, di cerita-cerita, sama sekali tidak membantu. Iya. Itu kan gambaran yang memang sesuai dengan yang memang mereka tonjolkan kan. Jadi aku yakin setelah aku ikut kelas premarital, diingetin apa yang penting
untuk aku lihat dalam pernikahan? Apa yang penting untuk aku perhatiin dari pasangan kamu sebelum kamu pilih jadi pasangan gitu. Dari situ, oke, kekurangannya ini, kelebihannya ini, gue bisa terima atau enggak ya? Gue mau ambil nggak ya paketnya? Karena kita semua pasti kan nggak sempurna. Kita ada kekurangannya, ada kelebihannya. Satu paket gitu. Jadi aku dulu mikir, ini bukan ya paket yang gue mau terima gitu. Ini kekurangan ini bisa nggak? Ini gue seumur hidup nih nggak berubah. Kayak tadi aku ngomong itu diingetinnya kayak gitu. Pasangan kamu tidak akan pernah berubah. Kekurangannya dia akan tambah parah. Lo mau terima atau enggak? Mau nggak kamu sama dia dengan keadaan sekarang? Jangan lihat besok dia jadi apa. Besok kan ada yang besok dia jadi dokter nih, besok dia apa, karena kita nggak tahu besok itu ada atau enggak gitu. Kamu lihat dia sekarang seada-adanya, adanya itu aja gitu. Mau atau enggak? Iya, mau atau enggak? Kekurangannya begini-gini tidak akan pernah berubah, kemungkinan besar tambah parah. Mau atau enggak? Ya aku mikir mau enggak ya, gue bisa terima ini apa enggak ya, gue mau apa enggak ya gitu. Terus udah pikir dengan semua faktor, ya udah aku terima semua. Tapi itu bantu aku karena aku udah pikir, kekurangannya ini yang akan aku hadapi seumur hidup, harus gue tolerir ini. Jadi begitu jalan, waktu itu nggak enak rasanya untuk dijalanin, aku bisa bilang ke diri aku sendiri, dari dulu aku udah tahu dan aku ambil keputusan bahwa aku mau terima itu. So I'm doing my own consequences gitu. I'm being responsible of my choice, of my decision and choices. Tapi sangat berbeda kalau waktu pacaran nggak dipikirin, belum sempet mikir. Terus kok ini begini, kok itu begitu gitu. Padahal biasanya dari dulu juga orangnya pasti begitu. Iya. Tapi dulu merem. Walau udah dikasih tahu tapi memutuskan untuk tidak memelek gitu ya. Ya. Nah tapi mungkin dari tadi karena gara-gara ngomongin tentang premarital courses apa kelas pernikahan ini jadi pada penasaran nih kayaknya mau ikut kelas pernikahan di mana pada pengen ikutan. Nggak ada, itu dia. Kelas pranikah aku itu khusus jemaat di gereja. Otomatis kalau bukan jemaat nggak bisa ikut gitu, nggak bisa ambil. Walaupun agamanya sama pun tidak bisa ambil kalau bukan jemaat gitu. Ya mungkin aku harus bikin yang untuk umum gitu ya. Untuk umum ya, sehingga semua ilmu-ilmunya supaya semua orang bisa dapat informasinya. Bisa dibagikan dan di-share-kan. Nah, tapi that's exactly what you do every day juga sih. Kan dengan posting-postingan Maya juga di sosial media. Iya sih kayaknya gitu. Iya. Oke. Apa harapan untuk membesarkan anak? Karena kan sometimes kadang-kadang dua parents punya antara suami dan istri kan juga pasti mungkin punya cara yang berbeda. Apa ya? Kita paling mau anaknya happy, satu. Kita nggak jadi orang tua yang harus juara kelas, harus bisa ini. Kita juga nggak mau jadi orang tua yang insecure. Anaknya si ini bisa begini, kamu harus bisa begitu juga gitu. Kita nggak, kita lebih santai kayak ya udah kamu sukanya apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kamu nggak bisa ini, nggak apa-apa. Emang nggak semua hal kita harus bisa gitu. Malah kayak suami aku ya, kalau ambil rapot, dia lihat tuh yang bagus dulu loh. Iya. Aku mah lihatnya cari apa yang jelek nih yang harus diperbaikin gitu kan. Dia lihat apa yang excellent. Oh, dia bagus di sini, dia bagus di sini, dia bagus di sini gitu. Jadi dia bawaannya tuh sepositif itu. Aku belajar itu dari dia sih. Jadi aku pikir ngapain kita bikin anak terlalu kompetitif tapi dia stres atau mungkin dia hate the school itself. Jadi kita pikir ya udahlah, yang penting kamu sekolah, make friends, be happy ya, be responsible. Betul. Tapi nggak harus juara, nggak harus paling bagus semuanya, nilainya harus excellent gitu, enggak. Jangan stres lah ya. Just be a kid. Just be a kid ya, harus banyak play, justru mumpung masih kid ya kan. Iya. And no matter what happens ya, at least mereka harus bisa merasa dan tahu bahwa dirinya dicintai dan diterima, dan apapun juga ya dia selalu aman gitu, berada di dalam keluarga yang menerima dan ya merasa stabil. Itu sih yang kita mau, paling menghargai orang lain, bersyukur mungkin. Tahu benar, tahu salah itu sih yang agak kita ajarin dari sekarang gitu. Ini benar, ini salah. Kalau tahu salah jangan dikerjain gitu. Menurut aku itu juga rumus terpenting dalam hidup sih. Kayak yang penting nggak usah S2, S3. Yang penting kalau udah tahu salah jangan dikerjain. That simple. Karena ada banyak orang udah tahu salah lo kerjain juga kan, akhirnya pasti buntutnya nggak baik gitu. Iya. Doing the right thing. Iya, jadi kita dari kecil hal yang benar. Dari kecil itu salah atau benar gitu. Aku coba dipikir dulu itu salah atau benar gitu. Supaya tahu kalau udah tahu salah tuh jangan dikerjain gitu. My last 2 questions buat Maya. Yang pertama, aku suka banget dengan apa yang kamu tulis di profile Instagram. Kamu menulis bahwa there's nothing amazing about you except that you have an amazing God.
That's true. Kayak orang bilang kayak, Kak, ini pasti pinter banget ya, apa hebat banget ya, atau dapat informasinya dari mana nih, pasti pernikahannya sempurna banget. Enggak, I'm just the messenger. Kalau kamu suka apa yang aku kerjain, itu aku tuh cuma passing on the blessings gitu loh. Ini bukan pinter-pinternya aku, semua ini bukan hebat-hebatnya aku dapat informasi ini membantu aku sebarin lagi gitu. Yang pinter bukan aku, yang hebat juga bukan aku, yang hebat tuh Tuhan ya. What is the most amazing things that God ever give or done to you yang mungkin sangat diingat? Semua lah ya. Aku bisa apa sih kalau nggak Tuhan yang kasih semuanya? Ya nggak sih, kayak semua yang terjadi dalam hidup aku, terutama yang baik, itu mah belas kasihnya Tuhan lah. Kayak ini semua yang kamu bisa lihat ada di aku, itu God's favor. Aku gak bisa usaha aku sendiri nih. Deket sini juga gak nyampe. Gak nyampe, semuanya Tuhan yang kasih. Kalau there's nothing amazing about me. Kalau kamu suka apa yang aku kerjain, you must love my God. Karena semuanya dari Dia asalnya. Dan itulah yang mungkin aku sampai speechless karena sometimes kadang-kadang kita berpikir bahwa kita yang hebat dan kita bisa mencapai banyak hal, tapi to be honest ya it's really by the grace of God kan, maksudnya kemurahan hati Tuhan. Karena kadang-kadang kalau kita melook back lagi dan melihat ternyata Tuhan bisa ngasih ini ke dalam hidup saya gitu. Siapakah saya gitu kan? Kalau aku mau tarik balik ya, waktu aku dapat ini talk show, aku itu udah punya anak 6 bulan. Which is saat itu aku ngerasa, aduh kalau udah nikah mah karir gue selesai ya gitu. Karena ya udah nikah, udah jadi, apalagi udah punya anak, rasanya udah kayak jadi emak-emak gitu. Kayak lebih banyak artis lain yang lebih muda, lebih cantik, lebih hebat, lebih bisa ini, bisa itu, bisa ngomong 7 bahasa, bisa apalah gitu ya. Gue bisa apa sih ya? Tapi Tuhan kasih itu buat aku. Dan aku belajar bahwa kalau Tuhan kasihnya buat aku, gak ada yang bisa ambil. Gak ada yang bisa ambil. Yang lebih hebat dari aku banyak gak? Banyak. Yang lebih cantik dari aku banyak banget. Yang lebih pinter, lebih muda, lebih apapun lah itu, banyak banget. Tapi kalau Tuhan kasih itu buat aku, ya itu punya aku. Jadi see, it's God's favor. It's God's favor. Sangat gak masuk akal buat aku, karir aku sendiri gitu. Udah punya anak malah baru di acaranya dapat yang lebih dikenal orang gitu. Kan biasanya yang meledak yang muda-muda dong. Iya gak sih? Iya. Dan semoga message ini bisa menguatkan siapapun juga yang menonton ya, bahwa apapun itu ya kamu gak perlu khawatir. Ya don't worry about everything, kan just pray about everything and thank God for what yang sudah Dia berikan dalam hidup kamu. Tuhan tuh punya koneksi kemana aja. Dia punya semua pintu kalau Dia mau buka ya. Kalau kita pantas terimanya, semuanya bisa gitu. Jadi kadang ya aku sangat belajar bahwa aku tahu semua ini dari mana berasal. Jadi aku usaha hidupnya itu nyenangin hatinya Tuhan. Kan ada orang yang ngedeketin bosnya, ngedeketin si ini, si itu, sikut kanan, sikut kiri, ngejatuhin siapa-siapa biar kita dapat di posisi tertentu gitu. Buat aku tahu ini semua dari mana. Aku gak perlu sikut-sikutan sama orang, aku gak perlu jatuhin orang lain, aku gak perlu nyakitin orang lain, atau aku gak perlu juga jadi penjilat ke orang-orang yang bisa bukain pintu, karena yang bukain pintu aku tuh Tuhan semua. Gak ada poin untuk aku ngelakuin hal-hal buruk ke manusia lainnya gitu. Cukup menyenangkan hati Tuhan. Yes. Simple, okay. Tapi gak mudah ya, karena kan juga manusia. Yeah. Okay, and last questions. Berarti pesan dari Maya untuk semua orang yang mungkin saat ini lagi nonton nih, mungkin either lagi jomblo, atau mungkin pernah patah hati, atau mungkin having not so good relationship atau not so good experience. Mungkin banyak dari mereka, oh iya nih bener nih, saya selama ini merem nih, gak pernah melek gitu kan. So apa nih message yang bisa dikasih ke mereka supaya mereka juga bisa bisa bahagia. Gak usah terlalu terburu-buru harus punya pasangan, harus cepet nikah gitu, gak perlu sih. Just be happy with your life. Jadi diri kamu versi yang terbaik. Kejar mimpi yang kamu punya. Apa yang mau dicapai dalam hidup gitu. Sibuk aja ke situ dulu. Nanti waktu kita lagi jalan ke arah sana tuh, kita lihat kanan kiri, ada orang yang lagi jalannya searah nih sama kita gitu. Nah, kalau cocok, nah itu dia. Itu dia. Jadi nggak usah dipaksain, oh harus
cari ketemu siapa ya apa-apa gitu, karena nggak bisa dipaksain sih. Tapi waktu kita bahagia sama hidup kita sendiri dan kalau kita kejar mimpi kita dan itu tercapai gitu kan, kita fulfilled kan, kita happy kan, kita narik orang-orang dengan kualitas yang sama. Oh iya, setuju. Iya nggak sih? Setuju. Kita narik orang-orang dengan vibe yang sama. Nah dari situlah kita harus cari pasangannya gitu. Tengok kanan kiri ada yang sarah nggak nih sama kita? Karena kalau jalan yang nggak sarah juga nggak bisa kan. Setuju. Banyak orang berpikir dia harus menemukan pasangan dulu baru bisa bahagia, padahal sebenarnya dia harus bahagia dulu baru dia bisa menemukan cari pasangan yang tepat, yang bahagia juga sama hidupnya. Baru kalian berdua bisa bahagia bersama. Iya nggak sih? Kalau kita nggak bahagia, kita punya pacar pun kita nggak akan pernah bahagia juga. Setuju. Malah kita jadi membebankan kebahagiaan kita ke pasangan. Harusnya dia beginiin gue, harusnya dia perlakuin aku seperti ini, seperti itu. Jadi berat kan gitu. Tapi kalau kita udah happy sama diri kita sendiri, kita cari orang yang happy juga sama diri dia sendiri, baru kita bisa happy berdua. Setuju. Karena hidup ini aja udah tidak mudah ya. Oke, so thank you sekali lagi buat Maya udah berbagi banyak hal ya, dan apalagi tadi udah langsung dikasih hadiah. Aku juga punya hadiah spesial buat Maya. Ini dia. Karena hari ini kita berbicara tentang cinta and relationship, so this is for you, Mary Liana, Little Book of Love. Thank you. Wow, Little Book of Love. Ini terbaru, baru fresh, belum dirilis. Wow. So you're one of the first few who got it. Semoga bisa bermanfaat. Dan semoga bisa berguna. Thank you. Iya, ditunggu nih. Soalnya Maya Septa harus bikin buku juga. Pasti udah banyak deh yang minta. Bener nggak? Iya, tapi aku bingung mau nulis apa. Kan udah ada semua tulisannya di Instagram. Gitu ya. Iya, aku tuh kalau misalkan nulis kan kepikirannya aja. Jadi begitu kalau harus dikomitmenin jadi satu buku, apa ya yang ditulis, aku bingung. Oke. Iya, pasti aku percaya suatu saat nanti pasti akan ada buku dari Maya Septa. Doain ya. Amin. Thank you sekali lagi buat semuanya. Sukses juga buat kalian semua yang penasaran juga pengen bisa ke Instagramnya Mbak Maya. Ada di Instagram @mayaseptacouture. Tulisannya kayak gini. Maya Septa Couture tulisannya. Yes, oke. Dan ke YouTube ada juga? Aku nggak ada YouTube. Oke, langsung aja ke Instagramnya aja, dan di situ bisa dapetin banyak banget insight dan juga pembelajaran yang berharga. Thank you. Sama-sama. So thank you sekali lagi, dan saya percaya setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Maya Septa hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kalian semua. Apapun yang terjadi, tetap semangat, fight till the end, and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.